Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Sofyan SPD. Saya mengajar mata pelajaran geografi di SMA Negeri 1 Cimaragas, Kabupaten Ciamis, wilayah 13, Provinsi Jawa Barat. Saya mengajar di kelas 10 semester 2 dengan tema materi yaitu dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Adapun inti materi yaitu hidrologi dan dinamika perairan laut. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menganalisis dinamika perairan laut serta pengaruhnya bagi kehidupan. Hidrologi berasal dari bahasa Yunani. Hidros itu berarti air dan logos itu berarti ilmu. Jadi secara umum hidrologi itu adalah ilmu tentang air atau ilmu yang mempelajari tentang air. Di satu sisi banyak ditemukan tulisan-tulisan yang mendefinisikan tentang hidrologi. Banyak pula ditemukan definisi hidrologi secara spesifik mengacu pada sudut pandang ilmu. Namun demikian pada prinsipnya terdapat kesamaan pengertian yaitu ilmu yang mempelajari air. Maka air bukan suatu yang bersifat statis, tapi air dipandang sebagai suatu yang sangat dinamis. Siklus hidrologi atau daur hidrologi. Air terdapat di permukaan bumi, di dalam tanah, dan di dalam udara dengan wujud tidak hanya cair tetapi juga bisa berwujud padat atau es, juga bisa berwujud gas atau uap air. Air ini di permukaan bumi selalu bergerak dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Air tersebut mengalami sirkulasi, mengalami perputaran dan tidak pernah berhenti. Dari laut ke atmosfer, ke daratan, dan kembali lagi ke laut. Siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup makhluk hidup, termasuk juga manusia. Perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh sinar matahari. Sinar matahari memanasi permukaan bumi, termasuk udara, termasuk juga laut. Maka air akan menguap dari semua, dari tanah, dari sungai, danau, pohon, dan sebagainya, termasuk juga dari tubuh kita. Nah, kemudian terjadi penguapan atau evaporasi. Kemudian terjadi juga transpirasi, jadi tumbuhan. Kemudian juga air ini mengalir ke dalam tanah, groundwater, juga ada juga air yang mengalir di permukaan, surface water. Kemudian air ini kembali ke atmosfer yang disebut dengan transpirasi. Ini adalah gambar siklus hidrologis, di mana di sana ada evaporasi air laut, ada transpirasi dari tumbuhan, ada evaporasi dari danau, ada evaporasi dari air hujan, kemudian naik ke atas terjadi kondensasi, kemudian terjadi presipitasi, kemudian turun hujan, kemudian masuk ke dalam tanah, infiltrasi, kemudian masuk sungai kecil, masuk sungai besar, kemudian kembali lagi ke laut. Prosesnya yaitu ada evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, ada kondensi, ada presipitasi, ada infiltrasi, ada surface runoff. Macam-macam siklus air, ada siklus pendek. Siklus pendek ini di mana air laut mendapat sinar matahari, kemudian dia menguap, kemudian dia terkondensasi, kemudian terbentuklah awan mengakibatkan turun hujan, di mana turun hujannya masih di laut. Nah, itu adalah siklus pendek.
Kemudian siklus sedang. Air laut mendapat sinar matahari kemudian menguap, air tersebut terbawa oleh angin ke daratan, kemudian turun hujan, kemudian masuk ke dalam tanah, ke sungai kecil, sungai besar, kemudian masuk lagi ke laut. Nah, itu adalah siklus sedang. Kemudian siklus panjang, yaitu air laut menguap, kemudian terbawa ke daratan. Nah, di sana terjadi pendinginan atau sublimasi sehingga turunlah hujan es atau hujan salju. Kemudian masuk ke daratan, kemudian sungai kecil, sungai besar. Nah, itu adalah siklus panjang atau siklus besar. Demikian video materi pembelajaran kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.